Salam damai sejahtera saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Beberapa tahun lalu ada teman bercerita tentang kisah tragis di mana familinya tanpa sengaja telah membunuh cucu kesayangannya saat memundurkan mobil masuk ke dalam garasi. Ternyata cucunya tadi memang menantikannya dan berusaha untuk menyambut opanya karena mereka sangat dekat. Hal ini benar-benar sangat menghancurkan hidup si opa. Dia sangat sedih dan marah pol. Bahkan dia tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Dia juga marah pada Tuhan karena merasa Tuhan telah mengambil hidupnya, mengambil cucu kesayangannya dan memisahkan mereka. Itu satu-satunya kebahagiaan dan hiburan si opa tadi. Mungkin ada juga di antara kita yang mengalami hal buruk seperti ini, atau bahkan bisa saja lebih buruk lagi, sampai marah kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak peduli dan merenggut kebahagiaan dia. Bahkan dalam kemarahannya sampai memaksa dan mengancam Tuhan untuk segera mengembalikan orang kesayangannya. Namun banyak juga dari kita yang berusaha menghibur dan menenangkannya. Bahkan dengan mengatakan kalau ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Mungkin saat ini kita belum tahu apa maksud Tuhan, tapi kita tahu itu pasti bagian dari rencana besar Tuhan. Rasanya hal ini tidaklah benar. Itu bukan bagian dari rencana besar Tuhan pada kita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk bagi Anda dan saya. Dan kita harus stop dan jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Alasannya mari kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bagaimana? Kalau bukan rencana Tuhan, kenapa terjadi? Apa Tuhan tidak bisa menghalangi hal tersebut? Bukankah kita semua tahu Allah Maha Kuasa? Benar, Allah memang Maha Kuasa. Berkuasa atas segalanya. Allah yang mengatur segalanya. Memang benar, hal sekecil apapun Tuhan tahu. Dan Tuhan mampu melakukan apapun, ini pun juga benar. Namun kita pun juga perlu mengetahui, saat Tuhan menciptakan manusia, alam semesta maupun malaikat, Tuhan dengan sukarela melepaskan atau menyerahkan sebagian kekuatannya dan kekuasaannya. Kenapa? Karena kasih-Nya, Tuhan memberikan kita kebebasan untuk menentukan pilihan. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai boneka atau mesin yang semuanya sudah diatur. Tapi Tuhan memberikan juga sebagian dari kekuatan dan kekuasaannya kepada Anda dan saya dalam bentuk kebebasan untuk memilih. Seperti halnya bencana alam yang terjadi karena pilihan manusia untuk tidak memelihara alam sebagaimana mestinya. Bahkan mungkin mengeksploitasinya sehingga merusaknya. Sehingga terjadi hal-hal yang di luar kendali. Demikian juga manusia, mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya. Manusia tahu apa yang Tuhan inginkan melalui hati nuraninya. Namun dia tetap memilih pilihannya sendiri untuk tidak mengikuti keinginan Tuhan. Atau melakukan apa yang diinginkan. Artinya Tuhan tidak sepenuhnya mengontrol manusia lagi. Kecuali manusia tersebut menyerahkan keinginan untuk hidup taat kepadanya. Demikian juga malaikat. Kita semua tahu ada malaikat yang karena pilihannya sendiri dia malah menjadi malaikat kegelapan. Juga kalau kita baca di kitab Kebijaksanaan 1 ayat 13 mengatakan, memang maut tidak dibuat oleh Allah dan ia pun tidak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Artinya bila ada kecelakaan, bencana maupun malapetaka, itu pasti bukan bagian dari rencana Tuhan dan bukan keinginan Tuhan. Walau bukan berarti Tuhan tidak tahu dan tidak peduli. Dia sangat mengetahuinya. Dia sadar dan sangat peduli apa yang terjadi. Tuhan sangat terlibat dalam hidup kita. Bukankah Yesus mengatakan dalam Lukas 12 ayat 6-7, tidak seekor pipit pun yang dilupakan Tuhan. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Jadi memang Tuhan tahu semuanya dan peduli. Serta semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Jadi kalau begitu, bila ada sesuatu yang tragis, itu rencana Tuhan dong. Bukan. Salah. Kalau hal buruk terjadi, itu mungkin karena kesalahan manusia.
Dan itu bukan rencana Tuhan. Sehingga kalau Tuhan izinkan terjadi, itu hanya karena Tuhan sangat permisif kepada manusia. Tetapi sebenarnya Dia tidak ingin dan tidak suka hal tersebut terjadi. Kita tahu sifat dan karakter Tuhan sebagai sumber kehidupan. Cinta, kebijaksanaan, kebaikan, sukacita, dan semuanya yang baik. Jadi bila ada sesuatu yang tidak baik, pasti bukan dari Tuhan. Walau bukan berarti Tuhan tidak mampu membalikannya dan tidak memiliki kontrol terhadap ciptaannya. Namun lebih karena Dia bukan tiran. Tapi Dia mau menciptakan dunia dengan kasih kesempurnaan. Yang artinya Dia memberikan kesempatan pada ciptaannya untuk mendapatkan kebebasan menentukan pilihan hidupnya. Kebebasan yang Tuhan beri inilah yang perlu kita pertanggungjawabkan. Semua untuk kebaikan kita. Dan perlu kita sadari, walau Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi pada manusia, Tuhan tetap mampu membuat akhir yang baik meski dari hal-hal yang awalnya terlihat sangat buruk tadi. Jangan pernah menyerah pada hidup. Kita harus selalu menggantungkan harapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi pada kita, selalu perlu kita sadari. Dan kita perlu berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu memberikan cahaya di ujung yang akan menerangi jalan kita. Tuhan mampu merubah dari segala yang buruk menjadi hal yang baik dan menyenangkan. Untuk itu, teruslah bergantung pada Tuhan, teruslah lengket pada Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe dan di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.